Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan sektor dan peraktisan obat. Yang jadi, hubungan sektor dan peraktisan obat itu adalah studi tentang bagaimana perubahan struktur penyumbang satu molekul obat ini dapat mempengaruhi aktivitas biologisnya. Yang pertama itu ada farmakofag, di mana itu fungsional esensial yang bertanggung jawab atas aktivitas biologis obat. Yang kedua itu ada interaksi reseptor, yaitu cara molekul obat berikatan dengan reseptor target di dalam tubuh. Dan yang terakhir itu ada modifikasi struktur, yaitu perubahan gugus dinding untuk meningkatkan potensi obat, selektivitas obat, atau absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi dari obat. Nah, untuk faktor yang mempengaruhinya itu ada pertama itu ada sifat elektronik, yaitu distribusi elektron pada gugus fungsi ini menentukan kemampuan obat untuk membentuk ikatan dengan reseptor. Untuk hal itu ada ikatan ion, hidrogen, dan ikatan van der Waals. Yang kedua itu ada sifat sterit, yaitu ukuran, bentuk, dan keruangan molekul dapat mempengaruhi dari kesesuaian obat dengan situs aktif dari reseptor. Yang ketiga itu ada hidrofobisitas atau lactate, yaitu kelarutan obat dalam lemak dengan air yang menentukan distribusi obat ke organ target, sehingga obat mampu menembus membran biologis. Yang keempat itu ada gugus fungsi reaktif, seperti gugus hidroksil, NH2, COOH, dan SH, itu berperan langsung dalam interaksi kovalen dan non-kovalen dari molekul obat. Selanjutnya ada panjang rantai dan fleksibilitas, di mana konformasi molekul ini mempengaruhi cara obat untuk masuk ke situs aktif ataupun reseptor. Yang terakhir ada sifat asam dan basa obat atau pKa, di mana tingkat ionisasi obat pada pH fisiologis ini dapat mempengaruhi absorpsi, distribusi, dan penetrasi obat ke jaringan target. Nah, contohnya itu ada aspirin atau asam asetilsalisilat, di mana rumus molekulnya itu ada CH9H8OH4. Nah, di mana pada struktur dari asam asetilsalisilat ini terdapat cincin benzen, di mana cincin benzen ini akan memberikan rigiditas struktural dan bersifat hidrofobik, sehingga memungkinkan interaksi antara aspirin ini dengan situs aktif enzim COX melalui gaya van der Waals. Selanjutnya itu ada gugus karboksilat atau COOH, di mana gugus ionik ini pada pH fisiologis atau pKa-nya sama dengan 3,5, ini akan membantu ikatan hidrogen dan ikatan ionik dengan reseptor COX, sehingga dapat berperan dalam selektivitas obat. Nah, yang terakhir itu ada gugus asetil atau OCOHCH3, yang dimana ini merupakan kunci utama dari mekanisme aksi untuk mentransfer gugus asetil ke sel 530 pada COX secara irreversibel, sehingga dapat menginhibisi produk dari prostaglandin. Nah, untuk mekanismenya ini itu terdiri dari aspirin memasuki situs aktif enzim COX1 dan COX2. Kemudian gugus asetil atau COCH3 ini berpindah ke residu sel 530 COX. Kemudian terjadi inhibisi irreversibel, di mana COX ini tidak dapat membentuk prostaglandin, sehingga efeknya itu dapat terjadi efek seperti antiinflamasi, analgetik, antipiretik, dan juga antipatelet.